Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik RPL 11.3. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita masih daring, kita masih belajar online BDR, belajar dari rumah. Kondisi pandemi saat ini belum bisa kita prediksi selesainya kapan begitu ya. Jadi mohon untuk kalian yang sekarang tidak penting-penting untuk keluar, tetap di rumah saja, juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Baik, selanjutnya kita akan berdoa. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan ajarannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Saya naikkan absensinya di kolom chat ya. Saya harap juga kalian sudah pada tempat dan posisi masing-masing senyaman mungkin, dengan kondisi laptop dan smartphone-nya sudah siap digunakan dan internet bisa berjalan dengan baik. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya record, field, table, DDL, dan DML pada perintah SQL, gitu ya. Nah, saya akan coba jelaskan apa yang kita akan pelajari hari ini. Tapi saya coba minta beberapa di antara kalian untuk menyebutkan perintah DDL atau DML. Boleh di raise hand, silahkan. Yang bisa menyebutkan perintah DDL dan DML. Ada salah satunya create, alter, Create, alter, terus drop, drop, ya, sama rename. rename. Oke, itu di perintah, kurang lebih di perintah DDL ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat database pada permasalahan yang sudah saya siapkan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai belajar SQL, dan di mana SQL ini bagian dari bahasa yang kita gunakan pada database. Secara umum, database yang kita gunakan menggunakan bahasa SQL ya. Ya, bersama saya Pak Acep seperti biasa. Lalu kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari adalah 3.7, menerapkan bahasa SQL dasar untuk mengelola tabel dalam basis data. Lalu 4.7 untuk keterampilannya membuat kode SQL dasar untuk mengelola tabel dalam basis data. Oke. Lalu next, indikator pencapaiannya yang saya harapkan adalah kalian pertama bisa menyusun bahasa SQL dasar untuk mengelola tabel pastinya, lalu membuat bahasa SQL dasar untuk mengelola tabel dalam basis data, dan mengoperasikan aplikasi klien basis data yang kalian gunakan di SAMPP ya. Kalau misalkan kalian menggunakan browser, itu kita menggunakan localhost garis miring PHP myadmin, gitu kan? Ya, nah lalu kalian bisa menggunakan aplikasi klien basis data untuk membuat kode SQL untuk membuat dan mengolah tabel dalam basis data. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah kalian bisa membuat sebuah database untuk perpustakaan di mana kalian menggunakan aplikasi klien basis data. Ya, secara keseluruhan kalian bisa baca di slide ini nanti. Secara umum secara khusus saya jelaskan untuk tujuan pembelajarannya, yaitu membuat database menggunakan klien basis data. Oke, nah di sini saya sudah punya modul, di antaranya adalah untuk pertama mengaktifkan instan sampai nanti kalian menampilkan dan memilih database. Juga untuk membuat database, ini bentuknya video ya, video yang bisa di-play oleh kalian nanti, bentuknya di PPT, nanti akan saya share juga. Ini pembelajaran yang kaitannya dengan DDL dan DML pernah kita lakukan di materi sebelumnya ya.
Oke, ini materi-materinya yang bisa kalian nanti gunakan untuk membuat database ya. Perintah-perintahnya sudah ada di sini. Sampai ke menampilkan beberapa isi tabel menggunakan kondisinya where gitu ya. Nah, di sini. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah saya stop screen dulu. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kalian silahkan untuk membuka Google Classroom-nya masing-masing. Di sana sudah ada video mengenai perpustakaan masa kini. Oke, saya harap sudah disimak videonya ya. Boleh direspon, sudah Pak? Di on mic? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, dari hasil pengamatan kalian mengenai video yang saya sajikan, kira-kira apa yang bisa kalian gali informasinya di sana? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Selanjutnya adalah silakan kalian, saya sudah buat Jamboard di sini. Kelompoknya sudah tahu ya. Di sini ada 11 slide. Oke, ada 11 slide yang saya tampilkan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Nah, di sini kalian silahkan berdiskusi mengenai apa yang sudah tadi kalian simak pada videonya. Nah, juga silakan kalian buka LKPD-nya yang sudah saya share screen, yang sudah saya share tadi. LKPD kalian bisa ambil di Google Classroom, ya, bentuknya seperti ini. Oke, nanti di sini kalian bisa menjawab pertanyaan yang kaitannya dengan penilaian pengetahuan yang saya yang untuk penilaiannya kita akan menggunakan pengetahuan, menggunakan soal pilihan ganda, menggunakan Google Form. Lalu untuk keterampilannya silakan kalian berdiskusi dengan kelompok belajar bertiganya. Setelah nanti berdiskusi pada Google Jamboard, nanti kita akan menggunakan breakout room atau nanti kalian akan dipisahkan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Pak. baik. Ya. Paham, Nah, Pak. oke, hasil pengamatan kalian dari apa yang tadi saya sampaikan melalui video. Oke, kalau sudah dapat entitas dan atributnya, nanti kita akan berlanjut untuk ke pembuatan database-nya. Kira-kira ada berapa entitas di perpustakaan ini? Boleh dari kelompok 1 berkomentar. Dari kelompoknya Fadli, Aisyah, Salsabila, Aisyah Humairah Salsabila ya, ini namanya. Iya, Pak. Ini entitasnya ada 6. Ada 6. Atributnya masing-masing ada berapa? Masing-masing kurang lebih ada 7. Oke, berbeda-beda ya. Iya, Pak. Oke. Nah, baik. Oke, selanjutnya dari hasil yang kalian tuliskan pada Google Jamboard ini, kalian sekarang boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya sudah buatkan room khusus untuk kalian berdiskusi. Jadi ada 11 room di sini ya. Saya jelaskan terlebih dahulu apa yang harus kalian lakukan dengan kelompoknya di roomnya masing-masing. Jadi tadi sudah saya share mengenai LKPD. Nah, nanti kalian dengan kelompoknya masing-masing silakan tuliskan entitas dan atribut yang sudah tadi kalian diskusikan di Google Jamboard. Lalu setelah itu kalian buat database-nya menggunakan MySQL. Setelah selesai, nanti gambar dari rancangan, gambar dari database yang kalian sudah buat di MySQL, kalian screenshot lalu masukkan ke Word-nya ini, ke LKPD-nya.
Oke, lalu nanti saya akan berikan waktu untuk presentasi setiap kelompok. Pengetahuannya kapan Pak dikerjakannya? Nanti setelah mengerjakan yang keterampilan, yang kelompok. Jangan lupa berikan identitas nama kelompok 1, nama kelompok 2, nama kelompok 3. Kalian tuliskan, kalau misalkan lebih dari 3 boleh di-insert ya. Di kelompok 1 ya, sudah ada Aisyah sama Kin. Silakan untuk berdiskusi. Baik, hasil diskusi kita sudah selesai mengenai perpustakaan online. Ya akan menunjuk beberapa kelompok untuk melakukan presentasi. Yang lainnya nanti bisa menanggapi. Ska, Alvin, Azriel, ditambah tadi dengan siapa tadi ya? Sama Arba, Pak. Arba, Pak, sama Arba. Oke, baik. Sambil kita menunggu Arba, dari yang lain apakah ada kesulitan dari LKPD yang saya berikan? Paling ininya, Pak, nyusun si atributnya aja paling. Atributnya aja ya. Oke, baik. Langsung aja, Pak. Ya. Nah, dari yang saya pahami dari YouTube, kita memiliki 6 entitas dan juga atribut. Salah satu entitasnya itu di dalam entitas tuh isinya ada buku. Nah, di buku itu pun ada atributnya, ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, dan stok. Lalu di entitas lainnya pun ada lagi seperti anggota, petugas, peminjam, pengembalian, dan raknya. Dan di dalam masing-masing itu terdapat atributnya masing-masing, tergantung apa yang harus dimasukkan ke dalam entitas tersebut, Pak. Seperti itu, Pak, Baik. yang saya pahami. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Yang pertama itu harus jadi anggota terlebih dahulu, Pak. Jadi harus pendaftaran ke bagian registrasi. Ya. Nah, yang kedua ada peminjaman dan pengembalian. Jadi di salah satu itu ada orang yang sudah meminjam dan ada yang mau meminjam. Kalau yang mau meminjam, terus ke peminjaman, terus ntar ke petugas dan ambil bukunya. Nah, buku tersebut terdapat di salah satu rak. Nah, kalau yang ingin mengembalikan, dia dari sudah menjadi anggota, terus ke petugas. Oke, baik. Silakan selanjutnya untuk mengumpulkan hasil tugas yang sudah kalian diskusikan pada Google Classroom. Lalu yang kedua, hasil database yang kalian buat untuk perpustakaan, silakan kalian upload atau kalian push ke GitHub-nya masing-masing ya. File SQL-nya boleh diupload. Dari hasil pembelajaran hari ini, kalian melakukan diskusi dengan teman masing-masing. Apa sih manfaat dari kita membuat database perpustakaan? Kalau menurut saya, kalau dengan membuat database gitu jadi lebih terstruktur gitu ya Pak, jadi jelas gitu kan, ada gimana ya, kayak lebih detail tentang perpustakaan itu isinya apa aja, terus mau buat isinya juga jadi kayak sampai detail banget gitu, kayak petugas, ID-nya, nomornya. Kalau menurut saya kayak gitu sih Pak. Ya, berarti untuk mengelola database-nya biar lebih terstruktur begitu ya, Arta. Terima kasih, Arta. Ada lagi mungkin dari yang lain ya? Kalau menurut saya adanya database tuh jadi mempermudah, Pak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SQL, bagaimana menggunakan SQL pada client server gitu. Kegiatan kita hari ini silakan dipimpin doa oleh Alvin. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kehadirannya RPL 11.3. Pertemuan selanjutnya mohon dipersiapkan lebih matang lagi. Jadi kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.